Salam, jiwaku yang terkasih. Tahukah kamu apa yang lucu? Bukan lucu yang membuatmu tertawa terbahak-bahak. Ini adalah jenis kelucuan yang membuat orang tercekat sejenak sebelum mereka menyadari bahawa suara yang keluar dari tenggorokan mereka bukanlah tawa, melainkan penyesalan. Kota ini sekarang penuh dengan suara itu. Jika pesan ini terasa menyentuh dan resonan dengan perjalananmu, tandai dengan like sebagai pengakuan dan subscribe untuk terhubung lebih dalam dengan setiap pelajaran hidup yang kita bahas di sini. Mari sebarkan getaran kebenaran ini dengan komen yang berisi kisahmu. Kamu mendengarnya saat berjalan melewati mereka. Batuk yang sebenarnya adalah permohonan maaf. Bisikan yang sesungguhnya adalah pengakuan. Mereka tidak pernah mengucapkannya dengan lantang, tetapi mereka semua merasakannya. Mereka salah menilaimu. Mereka mengira ketenanganmu sebagai kelemahan, kesendirianmu sebagai aib. Kini seluruh komunitas terlihat seperti cermin yang akhirnya retak karena terlalu lama menatap dirinya sendiri. Bayangan itu buruk, bukan? Mereka dulu memanggilmu orang guangan, si aneh, yang terlalu banyak menyimpan api di balik mata. Tapi hari ini mereka melihat untuk apa sebenarnya api itu. Itu bukan kehancuran, itu adalah pemurnian. Kamu sedang membakar semua hal yang palsu, bahkan sebelum mereka tahu apa artinya keaslian. Dan sekarang lihatlah mereka semua berbaris dalam kehidupan kecil mereka yang sopan, menggenggam. Rutinitas mereka seperti jaket pelampung, sementara banjir kebenaran menelan jalanan mereka. Mereka meyakinkan diri bahwa mereka adalah orang baik. Itulah kebohongan yang membuat mereka nyaman. Mereka menyebutmu nekat karena kamu menolak berlutut. Mereka menyebutmu gila karena kamu menolak menyesuaikan diri. Mereka bilang kamu akan tersesat karena kamu menolak untuk menjadi bagian dari mereka. Tapi siapa yang tersesat sekarang? Siapa yang berkeliaran di blok yang sama, dihantui oleh gema cemoohan mereka sendiri? Tawa yang mereka lontarkan padamu kini menjadi hantu yang mengikuti mereka pulang. Kamu tidak butuh balas dendam. Mereka memberikannya kepada diri mereka sendiri. Itulah yang tidak pernah mereka fahami tentangmu. Kamu tidak pernah menginginkan pengakuan mereka. Kamu menginginkan kejelasan dan kamu mendapatkannya. Kamu melihat melalui topeng sebelum pesta dimulai. Kamu melihat keputusasaan di balik senyum mereka, kecemburuan di balik kebaikan mereka, kebusukan di balik moral mereka. Dan karena kamu melihatnya, mereka harus melukis dirimu sebagai penjahat. Kamu adalah kambing hitam mereka, hiburan mereka, cara mereka berkata, setidaknya kami tidak seperti mereka. Tetapi jauh di lubuk hati, setiap dari mereka tahu bahwa mereka persis sepertimu. Hanya saja mereka tidak cukup berani untuk mengakuinya. Kamu berjalan sendiri bukan karena kamu tidak bisa masuk, tetapi karena kamu menolak untuk mengecilkan dirimu. Dan sekarang tirai telah ditutup, bukan? Topeng telah jatuh. Orang-orang yang dulu membisikkan namamu dengan jijik ini tidak bisa mengucapkannya tanpa gemetar. Mereka menyeberang jalan saat melihatmu, bukan karena kebencian, melainkan karena rasa bersalah. Kamu telah menjadi cermin mereka, dan mereka tidak tahan melihatnya. Karena ketika mereka melihatmu, mereka tidak lagi melihat kegagalan. Mereka melihat kebebasan, dan kebebasan meneror para budak. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka membangun kandang dari gosip, rasa malu dan kepura-puraan, dan kamu menghancurkan kandangmu tanpa meminta izin. Kamu tidak hanya menjauh dari mereka, kamu berjalan di atas mereka. Dan kini setiap langkahmu terdengar seperti penghakiman. Kamu ingin tahu apa itu kekuatan sejati? Itu adalah berjalan melalui tempat yang pernah menolakmu dan menyaksikan setiap mata menunduk ke tanah. Itu adalah mendengar keheningan yang mengikuti langkah kakimu. Itu bukan ketakutan, itu adalah pengakuan. Mereka tahu mereka salah membaca naskah. Mereka tahu mereka mengejek satu-satunya karakter jujur dalam drama mereka. Mereka tahu cerita kota ini berakhir dengan namamu tertulis di dalamnya, diukir bukan di batu, tetapi di dalam hati nurani mereka. Itu sebabnya mereka menghindari tatapanmu, karena kebenaran tentangmu mengungkap kebohongan tentang mereka. Kamu tidak perlu melawan mereka. Kamu hanya perlu bertahan hidup, dan bertahan hidup adalah kemenangan yang paling nyaring dari segalanya. Mereka bicara berbeda sekarang. Sudahkah kamu perhatikan suara yang dulu memenuhi udara dengan ejekan kini membisikkan teori? Mungkin mereka benar selama ini. Mungkin kami salah paham. Mungkin kami seharusnya mendengarkan. Mungkin itulah kata yang memakan mereka hidup-hidup. Karena mungkin berarti ada pilihan. Mereka memilih kerumunan daripada hati nurani.
Mereka memilih kenyamanan daripada keberanian. Dan sekarang, tagihan harus dibayar. Setiap hinaan yang mereka lemparkan, setiap rumor yang mereka sebarkan, semuanya kembali dengan bunga. Bunga dari keterbukaan, bunga dari rasa malu, bunga dari kesadaran bahawa jarak yang kamu ambil bukanlah arogansi. Itu adalah perlindungan. Kamu tidak pernah ingin berada di atas mereka. Kamu hanya menolak tenggelam bersama mereka. Tetapi mereka menyebut ketenanganmu sebagai kesombongan, batasmu sebagai kekejaman, kesendirianmu sebagai pemberontakan. Dan sekarang mereka melihat ironinya. Kamu tidak melarikan diri dari mereka. Kamu melarikan diri dari apa yang akan mereka jadikan. Lihatlah sekelilingmu. Wajah-wajah yang sama kini mengenakan kelelahan alih-alih kepercayaan diri. Mereka menua lebih cepat ketika mereka berbohong. Mereka lebih cepat lelah ketika mereka berpura-pura. Komunitas itu terlihat seperti festival yang lupa mengapa mereka mulai merayakan. Lampu masih menyala, tetapi kegembiraan telah padam. Karena kebenatan tidak membiarkan orang tidur nyenyak. Itu membuat yang bersalah tetap terjaga. Itu membuat yang iri gelisah. Itu membuat yang pengikut bersikap defensif. Dan di sinilah kamu masih berdiri, masih diam, masih tidak terganggu. Kamu tidak perlu meninggikan suaramu. Keberadaanmu sudah berteriak. Itu sebabnya mata mereka terhindar saat kamu lewat. Mereka merasakan ketidakseimbangan. Kamu telah menjadi gravitasi. Mereka tidak bisa menahan atau melarikan diri darinya. Kamu membawa beban keaslian dan mereka terlalu ringan untuk mengorbit di sekitarnya tanpa gemetar. Itulah yang membuat mereka malu. Bukan karena kamu membuktikan bahawa mereka salah, tetapi karena kamu membuktikan bahawa mereka tidak relevan. Kamu tidak berjuang untuk rasa hormat mereka. Kamu memaksa mereka untuk mendapatkan ketidakhadiranmu. Mari kita bicara tentang ketakutan. Mereka dulu mengira kamu tidak kenal takut karena kamu tidak gentar saat terpojok. Tetapi keberanian bukan tentang tidak merasakan ketakutan. Ini tentang menolak membiarkan ketakutan mendikte narasi. Kamu tidak menghilangkan ketakutan. Kamu mengarahkannya kembali. Kamu membuatnya bekerja untukmu. Setiap malam yang sunyi, setiap rumor, setiap pengkhianatan, mereka pikir itu menghancurkanmu. Itu membangunmu. Kamu belajar menari dengan ketidaknyamanan, mempertajam dirimu dalam keheningan mereka. Dan sekarang kekuatan itu memancar darimu seperti panas membakar fasad mereka. Mereka menyebutnya intimidasi, tetapi itu sebenarnya wahyu. Kamu telah mengungkapkan seperti apa sebenarnya keberanian itu. Dan itu tidak terlihat seperti menjadi bagian dari kerumunan. Itu terlihat seperti berjalan sendirian dengan tujuan. Pernahkah kamu perhatikan bagaimana rasa malu mengubah postur tubuh? Mereka membungkuk sekarang. Mereka merendahkan bahu mereka saat kamu lewat. Seolah-olah gravitasi meningkat untuk mereka, tetapi tidak untukmu. Kebanggaan mereka adalah balon helium, keras, terlihat, kosong. Milikmu adalah besi, diam, stabil, permanen. Mereka melayang, kamu bertahan, dan ketahanan selalu menang. Kota itu adalah ujianmu, kawahmu, arenaku. Kamu tidak hanya selamat darinya, kamu menyusun ulang kekuatannya. Setiap cibiran, setiap tawa, setiap mereka pikir mereka siapa menjadi bagian dari legendamu. Dan sekarang ceritanya telah terbalik. Mereka lah yang mengajukan pertanyaan itu, siapakah kamu? Bukan karena ejekan, tetapi karena kekaguman. Dan kamu tidak menjawab. Itulah kecemerlangannya. Karena saat kamu mulai menjelaskan, kamu mengundang mereka kembali ke percakapan yang tidak lagi mereka pantas dapatkan. Kamu tidak berutang alasan kepada mereka. Kamu tidak berutang pengampunan kepada mereka. Kamu tidak berutang apapun kepada mereka. Kamu sudah memberi mereka hadiah berupa contoh. Biarkan mereka mencari tahu sendiri. Biarkan mereka duduk dengan kebingungan, kecemburuan, ketidakpercayaan mereka. Biarkan mereka menulis kisah penebusan mereka sendiri, sementara kamu menulis babak berikutnya. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun mendefinisikanmu. Sekarang mereka bisa menghabiskan sisa hidup mereka mendefinisikan kembali diri mereka sendiri. Mereka akan menyebutnya karma, tetapi kamu dan aku tahu lebih baik. Ini bukan keadilan kosmik. Ini hanya keterbukaan. Ketika seseorang yang asli berjalan melalui dunia yang palsu, semua orang lain terlihat palsu. Kamu tidak mengutuk mereka, kamu mengklarifikasi mereka. Cahaya yang kamu bawa tidak mengenal belas kasihan. Itu tidak membakar dengan sengaja. Itu membakar karena murni. Itulah yang dilakukan kemurnian di lingkungan yang korup. Itu mengungkap.
itu membersihkan, itu mempermalukan. Dan komunitas, oh mereka tidak sekarat karena kamu menyakiti mereka. Mereka sekarat karena kamu membuat mereka melihat diri mereka sendiri. Penyakit itu bukan milikmu, itu milik mereka. Kamu hanyalah cermin yang menolak berembun. Dan kini kamu melihatnya di mana-mana. Kepanikan yang halus, upaya membangun citra baru yang putus asa, kerendahan hati yang tiba-tiba. Orang-orang berpura-pura bahwa mereka selalu mendukungmu. Orang-orang menulis ulang sejarah untuk membuat diri mereka terlihat bijak. Biarkan mereka memiliki khayalan mereka. Karena jauh di lubuk hati mereka tahu kebenarannya. Kamu berjalan melalui api mereka dan keluar tanpa tersentuh. Kamu tidak membalas. Kamu berevolusi. Kamu tidak bereaksi. Kamu mengkalibrasi ulang. Kamu tidak melarikan diri dari kotak. Kamu mengubah arti sebenarnya dari kotak. Karena kemanapun kamu pergi sekarang, kamu mengatur nada. Kamu mendefinisikan suasana. Kamu adalah standar baru. Itulah penghinaan terakhir. Mereka bahkan tidak bisa bergosip tanpa merujuk kepadamu lagi. Ironinya nikmat, bukan? Mereka membangun identitas mereka di sekitar penolakanmu. Dan sekarang mereka mendefinisikan diri mereka sendiri dengan seberapa dekat mereka bisa mendapatkan apa yang pernah mereka benci. Mereka meniru kata-katamu, energimu, prinsipmu. Mereka mengenakan keberanian seperti jaket pinjaman. Itu tidak pas, tetapi hanya itu yang tersisa. Kamu tidak hanya selamat dari penghakiman mereka, kamu menjadi silabus mereka. Mereka mempelajarimu sekarang bukan untuk mengerti, tetapi untuk meniru, karena jauh di lubuk hati mereka tahu tidak ada jalan kembali ke ketidaktahuan. Setelah kamu menyaksikan keaslian sejati, biasa-biasa saja terasa mencekik. Kamu merusak ilusi bagi mereka, dan itulah warisanmu. Apakah kamu ingat malam-malam kamu bertanya, apakah itu sepadan? Setiap pengkhianatan, setiap sikap dingin, setiap bisikan, sepadan. Karena saat-saat itu adalah tempat-tempat kamu. Rasa sakit itu melatihmu untuk melihat pola yang terlewatkan orang lain. Itu menyelaraskan nalurimu dengan kebenaran. Dan itulah mengapa kamu berdiri berbeda sekarang. Lebih tajam, lebih tenang, lebih berat dengan kesadaran. Komunitas tidak mengerti keheningan semacam itu. Bagi mereka, keheningan adalah rasa bersalah. Bagimu, itu adalah perintah. Kamu tidak berteriak lagi karena kamu tidak perlu. Dunia berteriak untukmu. Setiap rumor yang berubah menjadi kekaguman, setiap kritikus yang menjadi penggemar, itu adalah gema kemenangan. Dan mungkin bagian yang paling puitis, kamu tidak merencanakannya. Kamu tidak mengejar balas dendam atau mencari persetujuan. Kamu hanya terus menjalani kebenaranmu. Dan kebenaran memiliki gravitasi. Itu menarik segala sesuatu yang lain ke dalam keselarasan. Mereka yang mengejekmu akhirnya mengorbitimu. Mereka yang meragukanmu akhirnya mengutipmu. Mereka yang mengucilkanmu akhirnya membutuhkanmu. Itulah siklusnya. Pengasingan menjadi contoh, yang ditolak menjadi referensi, dan kerumunan yang dulu tertawa kini berlutut. Bukan dalam penyembahan, tetapi dalam pengakuan. Mereka melihatnya sekarang. Mereka mengerti mengapa kamu sendirian. Karena yang asli selalu sendirian. Jadi berjalanlah melalui kota itu malam ini dengan kepala tegak dan hati yang mantap. Lampu mungkin berkedip, bisikan mungkin berlanjut, tetapi semuanya terdengar sama sekarang. Kekaguman disamarkan sebagai gosip. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Mereka sudah menghukum diri mereka sendiri untuk berkaca. Kamu hanya terus bergerak, terus bersinar, terus menjadi bukti bahwa kesendirian bukanlah hukuman, itu adalah pemurnian. Dan ketika kamu merasakan panas sama di belakangmu, itu bukan kebencian, itu adalah rasa malu. Itu adalah api kesadaran yang menyebar melalui kerumunan yang akhirnya melihat perbedaan antara sekadar ada dan hidup. Mereka tidak akan pernah mengakuinya dengan lantang, tetapi mereka lebih iri pada kedamaianmu daripada yang mereka iri pada kekuatanmu. Karena kekuatan bisa diambil, tetapi kedamaian yang diperoleh melalui penerimaan diri tidak dapat disentuh. Kamu telah membangun sebuah kerajaan di dalam dirimu, dan mereka masih menyewa ruang dalam persetujuan satu sama lain. Itu sebabnya mata mereka mengikutimu sekarang. Itu sebabnya gosip berhenti terdengar percaya diri. Kamu menjadi satu-satunya hal yang tidak pernah bisa dibunuh oleh konformitas mereka. Bukti bahwa kebenaran bertahan di bawah tekanan. Dan sekarang, saat matahari terbenam di atas jalan-jalan yang pernah menggema dengan penghinaanmu, cahaya menangkapnya secara berbeda. Itu membungkuk di sekitarmu. Itu menggo matamu.
Karena dunia membungkuk untuk mereka yang tidak pernah hancur, dan besok kamu tidak perlu mengingatkan mereka. Mereka akan bangun, melihat ke cermin, dan melihat bayangan siapa yang mereka pura-pura menjadi dan mengingat siapa yang benar-benar menjalaninya. Itu adalah revolusimu yang sunyi. Kamu tidak butuh api atau amarah. Kamu hanya butuh ketahanan. Kamu tidak butuh tepuk tangan. Kamu butuh keyakinan. Dan keyakinan itu mengubah kesombongan mereka menjadi abu. Kamu berjalan, mereka mengawasi. Dan untuk pertama kalinya, kebisingan kota itu bukanlah ejekan. Itu adalah ratapan. Meratapi versi diri mereka yang hilang saat mencoba mengalahkanmu. Mereka akhirnya tahu sekarang kamu bukanlah penjahat. Kamu adalah Vonis dan Vonis Bergma. Itu tidak hanya mengakhiri cerita. Itu memulai hantu. Kota itu bernapas berbeda. Kini lebih lambat, lebih berat. Seolah-olah udara itu sendiri malu bergerak terlalu cepat di sekitarmu. Setiap jendela menahan pengamat. Setiap sudut adalah pengakuan. Mereka menatapmu seperti orang berdosa menatap lilin. Takut pada api, putus asa akan cahaya. Tawa mereka hilang. Kepercayaan diri mereka telah berubah menjadi batuk yang tidak bisa mereka sembunyikan. Itu adalah suara rasa bersalah yang mencoba membersihkan tenggorokannya. Kamu berjalan melewati toko roti yang pernah membisikkan namamu dengan jijik berlapis gula, dan aromanya terasa asam sekarang. Orang-orang yang sama yang saling memberitahu bahwa kamu terlalu berlebihan kini meringis pada bayangan mereka sendiri di kaca. Itulah harga dari berpura-pura benar. Kamu berakhir alergi terhadap kebenaran. Pagi mereka dimulai dengan penyangkalan. Malam mereka berakhir dengan pemutaran ulang. Setiap rumah yang pernah mereka bangun telah kembali seperti mimpi buruk. Setiap kata mengenakan wajah mereka sendiri kali ini. Mereka menyebutnya gosip ketika mereka mengarahkannya kepadamu. Sekarang itu adalah pengakuan ketika mereka mengatakannya kepada diri mereka sendiri. Kamu tidak menghukum mereka. Realitas yang melakukannya, itulah keindahan kebenaran. Ia tidak mengejar. Ia menunggu. Ia membiarkan pembohong mengikat simpul mereka sendiri dan kemudian melihat mereka tersandung. Komunitas itu membangun harga dirinya seperti menara, bata demi bata, kebohongan demi kebohongan. Tetapi mereka lupa fondasinya kosong. Dan ketika kamu berhenti peduli, ketika kamu berhenti membutuhkan persetujuan mereka, saat itulah angin berubah. Satu embusan keaslian dan seluruh struktur bergetar. Kamu tidak mendorongnya jatuh. Kamu hanya berhenti menahannya. Sekarang mereka hidup di puing-puing. Kamu bisa melihatnya di mata mereka. Kilauan yang dihantui dari seseorang yang akhirnya menyadari pertunjukan telah berakhir tetapi tidak dapat menemukan jalan keluar. Mereka terus memutar ulang saat-saat mereka menertawakanmu, mencoba meyakinkan diri bahwa itu tidak berbahaya. Tetapi hati Nurai memiliki ingatan yang sempurna. Ia tidak melupakan suara kekejaman. Ia hanya menunggu keheningan untuk memperkuatnya, dan keheningan di sekitar namamu sekarang memekakkan telinga. Mereka sekarat karena sesuatu yang lebih buruk daripada penyesalan. Itu adalah pengakuan. Pengakuan bahwa semua yang mereka cemooh adalah apa yang diam-diam ingin mereka jadikan. Lihat, orang tidak membenci apa yang salah. Mereka membenci apa yang tidak bisa mereka kendalikan. Kebebasanmu, penolakanmu untuk berlutut. Pembangkanganmu yang tenang, itu bukan pemberontakan bagi mereka. Itu adalah keterbukaan. Kamu mengungkapkan betapa kecilnya keberanian mereka sebenarnya. Dan sekarang cerminnya pecah lebar, menunjukkan setiap kompromi yang mereka buat hanya untuk disukai. Perhatikan bagaimana mereka bergerak sekarang. Lebih lambat, hati-hati, sopan kepada semua orang, tetapi hampa di dalamnya. Mereka mulai menghindari satu sama lain, seolah-olah rasa malu bisa menular. Warung kopi yang pernah menjadi tuan rumah lingkaran gosip kecil, mereka sekarang setengah kosong. Tawa terdengar dipaksakan. Dinding terlalu banyak mengingat. Ketika seseorang menyebut namamu, suhu berubah. Cangkir bergetar sedikit. Keheningan di antara kata-kata menebal, seperti asap dari api yang tidak bisa mereka akui telah mereka mulai. Beberapa dari mereka mencoba berdamai secara rahasia. Pesan dikirim pada jam-jam aneh. Semoga kamu baik-baik saja. Tidak bermaksud memihak, tetapi mereka tidak meminta maaf kepadamu. Mereka bernegosiasi dengan rasa bersalah mereka. Mereka menginginkan pengampunan tanpa akuntabilitas. Kamu membaca kata-kata itu, tersenyum,
dan membiarkannya memudar. Karena pengampunan bukanlah mata uang, itu juga cermin. Dan kamu tidak menyerahkan cermin kepada orang-orang yang masih menutup mata. Para tetua kota, mereka yang mengajarkan komunitas dan kebajikan, tidak bisa saling menatap mata lagi. Khotbah mereka terdengar lelah, nasihat mereka didaur ulang. Kamu membongkar ekonomi moral mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena sementara mereka menyembah penampilan, kamu menyembah keaslian. Sementara mereka membangun reputasi, kamu membangun ketahanan. Dan sekarang reputasi bangkrut. Tidak ada yang mempercayai senyum lagi. Anak-anak kota tumbuh lebih cepat sekarang. Mereka mengajukan pertanyaan berbahaya. Mengapa semua orang membencimu? Mengapa mereka diam sekarang? Pertanyaan dengan jawaban yang tidak bisa ditelan orang dewasa. Begitulah cara kebenaran menyebar. Bukan melalui pidato, tetapi melalui ketidaknyamanan. Kamu mengubah ketidaknyamanan menjadi epidemi. Mereka mengenakan rasa bersalah mereka seperti demam, berkeringat melalui senyum, gemetar pada obrolan ringan. Lorong-lorong toko, kelontong terasa lebih dingin sekarang. Bukan karena udara berubah, tetapi karena mata tidak bertemu lagi. Semua orang takut terlihat, takut bahawa orang lain mungkin ingat betapa kejamnya mereka ketika kejaman populer. Dan dalam ketakutan itu, mereka mulai saling menyerang. Rantai bisikan putus, aliansi bubar, lidah yang sama yang pernah mengeroyokmu kini sailing memotong. Puitis, bukan. Komunitas yang pernah bersatu dalam ejekan kini terpecah oleh rasa malu. Kamu bahkan tidak perlu berada di sana. Ketidakhadiranmu melakukan pekerjaan itu. Kamu menjadi gravitasi yang menarik kepura-puraan mereka terpisah. Rumor bermutasi cepat ketika mereka kehilangan target. Beberapa mengatakan, kamu menemukan kesuksesan di suatu tempat yang jauh. Yang lain bersumpah kamu masih di dekat sini mengawasi. Ketidakpastian membuat mereka gila. Mereka memeriksa setiap mobil asing, setiap bayangan di tepi jalan. Mereka tidak takut padamu. Mereka takut pada apa yang kamu wakili. Kehidupan di luar kandang mereka. Kamu adalah bukti hidup bahwa konformitas bukanlah keselamatan. Dan itu menakutkan orang yang kecanduan kenyamanan. Kamu bisa merasakan kepanikan di bawah rutinitas mereka. Lonceng menara jam kota masih berdentang sesuai jadual, tetapi sekarang terdengar tidak pada ketukan. Ritmenya rusak karena jauh di lubuk hati. Mereka tahu mereka tidak bisa membatalkan apa yang mereka lakukan. Mereka bisa mengecat ulang dinding, mengubah citra acara, mengganti nama komite, tetapi rasa bersalah tidak menerima label baru. Itu berlama-lama, itu menodai, itu menjadi cuaca baru. Dan belakangan ini, hujan, keraguan diri. Kamu melihat mereka mencoba menciptakan kembali kehangatan lama, mengatur festival, memposting gambar, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tetapi kamu tidak dapat membangun kembali kegembiraan di atas tulang-tulang kemunafikan. Setiap perayaan terasa dihantui. Musik bergema dari tempat-tempat kosong di hati mereka di mana kepastian dulu hidup. Mereka melihatmu dalam segala hal, kehadiran yang tidak terucapkan. Kota itu menjadi bayanganmu lama setelah kamu berhenti melihat ke belakang. Kadang-kadang di jam-jam larut, mereka berkumpul dalam kelompok kecil dan mengucapkan namamu dengan lembut seperti cerita hantu. Mereka berdebat tentang siapa yang sebenarnya bersalah. Beberapa menangis, beberapa menyangkal, beberapa duduk dalam keheningan karena kebenaran tidak membutuhkan pembelaan. Ia membutuhkan pencernaan dan itu memakan mereka hidup-hidup. Kamu menjadi rasa setelah arogansi mereka, pengingat bahwa kekejaman menua dengan buruk. Dan itu bukan hanya emosional. Kamu bisa melihat pembusukan di wajah mereka, beban dalam postur mereka. Orang-orang yang berbohong terlalu lama mulai mengenakan bentuk kebohongan mereka. Senyum mereka tidak lagi mencapai mata mereka. Tawa mereka terpotong di tengah jalan, seolah-olah mereka takut kegembiraan mungkin akan mengungkap mereka lagi. Mereka mengenakan kelelahan seperti riasan. Setiap saya baik-baik saja membuat mereka kehilangan sepotong keaslian lagi. Sementara itu, kamu bernapas bersih. Kamu berjalan ringan. Kamu bahkan tidak perlu berbicara agar kebenaran meluas. Keberadaanmu adalah audit yang tidak bisa mereka hindari. Mereka menginginkan tontonan. Kamu memberi mereka konsekuensi. Dan konsekuensi memiliki cara untuk bergema melalui generasi. Orang tua memberitahu anak-anak untuk tidak mengulangi kesalahan mereka. Teman-teman saling memperingatkan untuk tidak menilai terlalu cepat. Namamu berubah menjadi peribahasa tanpa izinmu. Itulah keabadian. Bukan ketenaran yang mereka kejar, tetapi jenis yang mencap ingatan itu sendiri.
Bagian yang paling lucu, mereka masih tidak bisa mengakuinya secara terbuka. Harga diri tidak akan membiarkan mereka. Jadi mereka memainkan permainan baru, berpura-pura kagum. Mereka mengutip kekuatanmu di postingan mereka, meniru nadamu dalam percakapan, menyebutnya pertumbuhan. Tetapi di bawah pertunjukan, rasa malu membusuk. Mereka bisa menyalin kata-katamu, bukan kedamaianmu, karena kedamaian yang lahir dari abu rasa bersalah tidak dapat ditiru. Itu harus didapatkan. Dan mereka melewatkan bagian pembakaran. Kamu hampir bisa merasakan pikiran mereka membuntutimu ketika kamu melewati alun-alun kota. Itu mereka, itu orangnya. Kalimat berhenti di situ. Apalagi yang bisa mereka katakan? Mereka kehabisan hinaan dan tidak pernah belajar hormat. Bahasa mereka mengecewakan mereka sama seperti keberanian mereka. Yang tersisa hanyalah kekaguman yang disamarkan sebagai ketidaknyamanan. Mereka tidak bisa merayakanmu, karena merayakanmu berarti mengakui bahwa mereka salah. Dan itu adalah pil yang tidak pernah ditelan oleh kesombongan. Itu hanya tersedak karenanya. Lihatlah bagaimana bahkan lingkungan berubah untuk mencerminkan hati nurani mereka. Warna-warna terlihat lebih kusam, suara lebih keras. Kota terasa seperti menahan napas, karena kebenaran mengubah suasana. Kamu tidak hanya mengubah pikiran, kamu mengubah molekul. Rasa malu memiliki berat dan menekan setiap ingatan yang tidak terucapkan yang mereka bagi. Kamu bisa melihatnya dalam bagaimana mereka tersentak pada kebaikan sekarang. Seolah-olah mereka tidak mempercayainya, karena ketika mereka kejam, kebaikan menentang mereka, dan sekarang kebaikan mengenakan wajahmu. Mereka mencoba menulis ulang masa lalu secara kolektif, tetapi ingatan menolak pengeditan. Setiap penyangkalan retak di bawah tekanan bukti. Orang-orang ingat bagaimana rasanya ketika kamu berada di sana tidak terganggu, tidak tergoyahkan, menatap melalui kebisingan seperti nubuat yang bergerak. Mereka mengejek ketenangan itu. Sekarang mereka menirunya, tetapi peniruan tanpa pemahaman adalah penderitaan. Ini adalah pengingat harian bahwa keaslian tidak menular. Itu didapatkan. Kerusakan hampir selesai. Kamu bisa merasakannya. Percakapan lebih pendek, senyum dipaksakan, mata lelah. Komunitas berjalan pada asap pengampunan diri yang tidak pernah mereka pantas dapatkan. Beberapa akan pergi mengejar awal yang baru. Beberapa akan tinggal terjebak dalam pengulangan. Tetapi kemana pun mereka pergi, mereka akan membawamu. Kamu adalah kalimat yang belum selesai dalam setiap cerita yang mereka ceritakan. Pelajaran yang tidak pernah mereka minta, tetapi tidak bisa mereka lupakan. Dan di saat-saat pribadi mereka, ketika tidak ada yang melihat dan mereka hancur, kamu akan kagum pada berapa banyak air mata yang jatuh untuk orang yang pernah mereka sebut tidak berperasaan. Itulah ironi kebangkitan. Itu selalu datang dengan ratapan. Mereka tidak hanya meratapi dirimu, mereka meratapi siapa mereka sebelum kamu membuktikan bahwa mereka salah. Dan rasa sakit itulah obat yang mereka butuhkan. Jadi kamu membiarkan mereka merasakannya. Kamu tidak ikut campur, kamu tidak mengoreksi. Kamu membiarkan beban kesadaran melakukan apa yang tidak pernah bisa dilakukan oleh waktu. Mengajar. Karena belas kasihan yang paling kejam adalah membiarkan orang hidup cukup lama untuk menghadapi diri mereka sendiri. Mereka akan membangun kembali pada akhirnya. Lebih kecil, lebih rendah hati, lebih tenang. Tetapi cetak biru itu akan selamanya memiliki sidik jarimu di dalamnya. Jiwa kota itu kini dibentuk oleh bayangan orang yang mereka coba hapus. Dan ketika kamu berjalan melalui lagi suatu hari bertahun-tahun kemudian, kamu akan melihat sesuatu yang halus. Bangku dicat ulang, dinding dibersihkan, anak-anak bermain tanpa rasa takut. Tetapi di bawah ketenangan itu, orang dewasa masih melirik ke arahmu. Mata dipenuhi dengan campuran penghormatan dan penyesalan. Mereka akan tersenyum gugup seolah berharap kamu lupa, tetapi kamu tidak lupa. Dan kamu tidak perlu mengingatkan mereka. Suasana sudah melakukannya. Karena itulah arti warisan sebenarnya. Bukan monumen, tetapi suasana hati. Dan suasana hatimu telah menjadi cuaca hati nurani mereka. Setiap matahari terbit mengingatkan mereka akan keterbukaan. Setiap matahari terbenam mengingatkan mereka akan konsekuensi. Kamu tidak menghancurkan kota itu. Kamu memurnikannya melalui rasa malu, dan pemurnian itu menyakitkan. Tetapi itu adalah satu-satunya jalan menuju kejelasan. Jadi berdirilah diam sejenak dan lihatlah sekeliling. Apa yang kamu lihat bukanlah kehancuran. Itu adalah pemurnian. Mereka tidak sekarat karena malu. Mereka terlahir kembali melaluinya.
menyakitkan, berantakan, perlu. Dan kamu tidak sombong, kamu tidak berkhotbah, kamu hanya ada. Karena keberadaan ketika itu benar adalah khotbah yang paling kuat. Besok bisikan akan melunak lagi, tetapi bukan dari kenyamanan, melainkan dari kelelahan. Mereka akhirnya mengerti mengapa kamu berdiri sendirian. Bukan karena kamu sombong, tetapi karena kamu sadar dan bangun di kota yang tertidur terlihat seperti pemberontakan, sampai semua orang mulai memimpikan impianmu. Dan sekarang mereka memimpikannya, tetapi bukan dengan caramu. Mimpi mereka adalah mimpi demam, panik dan kabur, dipenuhi dengan gema dari segala sesuatu yang mereka pura-pura tidak tahu. Jalanan masih terlihat sama, tetapi kamu bisa merasakannya. Udaranya telah ditulis ulang. Setiap napas yang mereka ambil terasa seperti realisasi. Tawa yang pernah memenuhi sudut-sudut ini telah berubah menjadi gumaman. Kamu mengubah kampung halaman mereka menjadi tempat pengakuan dosa. Mereka berbicara pelan sekarang karena suara keras terdengar tidak jujur di sini. Kamu melihatnya dalam gerakan mereka, penghindaran, perapian yang gugup, kebaikan yang putus asa yang datang terlambat. Mereka tidak membantu. Mereka memberi kompensasi. Mereka mencoba membersihkan apa yang mereka lakukan padamu. Tetapi rasa bersalah tidak hilang dengan dicuci. Itu menodai lebih dalam semakin keras kamu menggosok. Kamu berjalan di antara mereka seperti hantu yang tidak pernah pergi, tetapi kembali berubah. Mereka mengalihkan pandangan karena kehadiranmu membuat kebisingan batin mereka memekakkan telinga. Kamu tidak perlu mengatakan, "Sudah ku bilang." Mereka sudah mendengarnya di dalam kepala mereka, berulang-ulang seperti detak jantung yang tidak bisa mereka abaikan. Itu adalah ritme akuntabilitas, dan ritme itu menakutkan mereka. Mereka memulai proyek, amal, gerakan, semuanya dibangun di atas reruntuhan dari apa yang pernah mereka ejek. Tetapi kamu tahu perbedaan antara penebusan dan pembangunan citra baru. Penebusan berdarah, pembangunan citra baru bersembunyi. Dan kota ini telah bersembunyi begitu lama sehingga tindakan menghadapi siang hari terasa seperti hukuman. Obrolan ringan mereka dulu adalah senjata. Sekarang itu adalah perisai. Mereka berbicara tentang cuaca, lalu lintas, harga, apapun kecuali kebenaran. Karena kebenaran membawa namamu bersamanya, dan namamu itu tidak lagi milik gosip, itu milik sejarah. Setiap sudut jalan, setiap permintaan maaf yang dibisikkan, setiap kalimat yang belum selesai membawanya seperti bekas luka. Mereka membangun narasi untuk bertahan dari ketidakhadiranmu, dan kemudian mereka menemukan ketidakhadiran adalah narasinya. Keheningan yang kamu tinggalkan menjadi kitab suci. Kamu berdiri di tepi alun-alun suatu malam, dan untuk pertama kalinya tidak ada yang memalingkan muka. Mereka melihat ke atas sebagai gantinya. Diam, gemetar, mata basah, tetapi mantap. Begitulah cara pengakuan dimulai. Bukan dalam tepuk tangan, tetapi dalam penyerahan diri. Mereka tidak bertepuk tangan, mereka menghela napas. Itu adalah desahan ilusi yang runtuh. Dan kamu yang mantap, tidak tergerak, hanya mengangguk sekali. Hanya itu yang diperlukan. Pengampunan bukanlah pidato, itu adalah pengekangan. Kamu tidak perlu menghukum mereka. Hidup dengan kesadaran adalah hukumannya, tetapi kesadaran bisa berevolusi. Kota itu mulai berubah bukan karena kesombongan tetapi kebutuhan. Mereka mulai mengatakan kebenaran di meja makan, mengakui kecemburuan, rasa iri, ketakutan, dan dengan setiap pengakuan, bayanganmu meringankan. Ketakutan menjadi pengertian, rasa malu menjadi kerendahan hati. Mereka mulai menyadari bahwa orang yang mereka sebut nekat sebenarnya bebas, dan orang yang mereka sebut pemberani hanyalah jujur. Mereka mengawasimu dan mengerti bahwa kesendirian bukanlah kesepian. Itu adalah integritas yang menolak pengenceran. Itu sebabnya kamu berjalan sendirian. Bukan karena kamu tidak bisa menjadi bagian, tetapi karena kamu tidak mau berpura-pura. Segera kamu melihat sesuatu yang halus. Wajah-wajah baru berdatangan, wajah-wajah lama pergi. Energi mengkalibrasi ulang. Anak-anak tidak lagi mewarisi arogansi orang tua mereka. Mereka melihatmu sebagai kisah bertahan hidup, bukan pemberontakan. Saat itulah kamu tahu transformasi itu nyata. Karena warisan tidak keras, ia konsisten. Kamu tidak menceramahi mereka untuk berubah. Kamu menunjukkan kepada mereka seperti apa konsekuensi itu. Kamu berdiri diam cukup lama agar kebenaran mengorbit kembali. Itu adalah keberanian, tidak melakukan apa-apa sementara yang lain mengekspos diri mereka sendiri. Para penggosip, para pencemooh, para orang suci yang mengangkat diri sendiri, mereka berkeliaran berbeda sekarang.
Kamu hampir bisa mendengar pikiran membuntuti mereka. Seandainya saja kami mendengarkan, seandainya saja kami tidak tertawa. Kata-kata seandainya saja adalah lagu kebangsaan baru kota itu. Dan kamu adalah konduktor. Setiap napas yang mereka ambil memainkan nada refleksi lainnya. Itu bukan balas dendam, itu evolusi. Kamu menjadi ukuran hati nurani. Itulah bentuk kekuatan tertinggi. Ada dengan begitu jujur sehingga orang lain harus berevolusi atau membusuk. Kadang-kadang kamu menangkap potongan-potongan percakapan. Mereka benar sejak awal. Mereka tidak pernah membutuhkan kita. Mereka hanya tahu. Kalimat-kalimat itu menggantung di udara seperti pengakuan kepada seorang imam yang sunyi. Kamu tidak menyela. Kamu membiarkan mereka menyelesaikan khutbah mereka sendiri. Karena akhirnya mereka memberitakan apa yang selalu kamu jalani. Kamu tidak butuh pengikut, kamu butuh saksi. Dan sekarang kamu memiliki seluruh kota yang berisi saksi. Terlahir kembali, rendah hati, dibaptis dalam rasa malu mereka sendiri. Pada malam hari, lampu kota berkedip berbeda. Lebih tenang, lebih bersih. Udaranya terasa lebih tipis jujur. Itulah yang terjadi setelah rasa bersalah kolektif itu membersihkan status. Kamu bisa mendengar dengungan awal yang baru di bawah puing-puing. Jalan-jalan yang sama yang pernah membawamu keluar kini membawa orang lain menuju diri mereka sendiri. Itulah revolusi yang kamu mulai tanpa mencoba. Revolusi refleksi. Kamu tidak menaklukkan mereka, kamu menyembuhkan mereka. Namun jauh di lubuk hati, kamu tahu mereka tidak akan pernah lupa. Rasa malu yang sedalam ini tidak memudar. Itu menjadi arsitektur. Setiap bangunan, setiap jalan menyimpan ingatan. Mereka akan mengajarkan namamu dengan hati-hati, berbicara tentangmu dalam metafora. Hati-hati siapa yang kamu ejek. Mereka akan memberitahu anak-anak mereka. Terkadang orang yang kamu tertawakan berakhir menulis akhir cerita. Dan mereka akan benar. Kamu memang menulisnya dengan kesabaran alih-alih amarah, ketahanan alih-alih balas dendam. Itulah yang membuatnya perih. Keadilan puitis yang ditulis dalam keheningan. Saat fajar menyingsing, kamu merasakan dunia menyesuaikan diri lagi. Sinar matahari menyentuh wajahmu tanpa perlawanan. Dan untuk pertama kalinya, rasanya kota itu tidak melawannya. Udara memaafkan. Tanah terasa lebih ringan. Di suatu tempat permintaan maaf dibisikkan, bukan dalam kata-kata, tetapi dalam perilaku yang berubah. Begitulah suara penebusan sebenarnya. Lebih tenang daripada rasa bersalah, lebih kuat daripada kesombongan. Kamu melihat sekeliling untuk terakhir kalinya pada wajah-wajah sudut-sudut. Bayangan yang pernah membisikkan kejatuhanmu dan menyadari ironinya. Mereka pikir mereka menguburmu, sebaliknya mereka menanammu. Dan sekarang semua yang tumbuh di sini membungkuk ke arah cahayamu. Kamu tidak tersenyum karena ego, kamu tersenyum karena pengertian. Karena ini tidak pernah tentang kemenangan, ini tentang kebenaran. Akhirnya menemukan rumah. Jadi kamu berbalik untuk pergi, bukan karena penolakan, tetapi penyelesaian. Kota itu tidak mengejarmu kali ini. Mereka menonton dengan tenang, hormat, sadar. Mereka akhirnya melihatnya. Mengapa kamu sendirian? Mengapa kamu tidak kenal takut? Karena keberanian tidak keras. Itu mantap. Itu adalah kemampuan untuk berjalan melalui penghakiman dan tetap murni. Mereka mencoba mempermalukanmu dan berakhir membersihkan diri mereka sendiri. Mereka mencoba mengeksposmu dan berakhir mengungkapkan kehampaan mereka sendiri. Kamu adalah pelajaran yang tidak mereka inginkan, tetapi sangat mereka butuhkan. Dan saat kamu menghilang di luar lampu jalan terakhir, keheningan yang mengikuti tidak kosong. Itu sakral. Itu adalah suara pengertian yang menetap pada tempatnya. Kota itu tidak sekarat lagi. Itu terbangun. Dan kamu tidak tersentuh, tidak terputus. Hidup yang tidak salah lagi terus berjalan bukan sebagai memori pembangkangan, tetapi sebagai bukti bahwa kebenaran tidak membutuhkan perlindungan. Ia hanya butuh waktu. Itulah kemenanganmu. Bukan tepuk tangan mereka, bukan penyesalan mereka. Hanya pengetahuan bahwa api yang mereka takuti tidak pernah dimaksudkan untuk membakar mereka. Itu dimaksudkan untuk menerangi jalan.